Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku semua. Apa kabar sobat YouTube? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana caranya membuat judul skripsi atau jurnal yang menarik. Ya, judul ini perlu dibuat secara simple tapi menarik, unik ya. Judul dibuat, ya, penelitian dibuat ya. Jangan sampai ada yang persis dengan penelitian yang lain. Maka harus memiliki keunikan atau keterbaruan dari sebuah penelitian itu. Dan salah satunya adalah tersorot pada judul skripsi itu ya, judul skripsi atau jurnal. Oke, dalam menentukan judul itu kita harus survei dulu ya, survei terhadap beberapa penelitian ya, harus survei. Sebelum survei tentunya kita sudah memiliki gambaran terhadap objek yang nantinya yang akan kita teliti. Maksudnya ketika Anda menjumpai sebuah kasus ya, menjumpai sebuah permasalahan ya, yang itu kemudian menjadi apa? Unek-unek atau menjadi hal yang menarik menurut Anda untuk diteliti, itulah yang pertama ya, langkah pertama untuk memunculkan ide. Nah, setelah memunculkan ide, Anda nanti survei ke perpustakaan atau survei ke googling ya, survei ke googling tentang masalah yang Anda gelisahkan itu tadi. Misalkan ketika Anda sedang berjalan di suatu tempat ya, menjumpai atau membaca koran, membaca majalah, itu kemudian menjumpai tentang kekerasan anak ya, atau bullying ya. Anda menjumpai berita tentang bullying di sebuah sekolahan, misalkan dampak bullying terhadap karakter atau mental peserta didik ya. Anda tertarik tentang hal itu di sebuah sekolah tertentu kan. Kemudian di perjalanan atau sambil berjalan lah Anda teringat, wah ini menarik sepertinya, kasus ini menarik untuk diteliti. Setelah Anda memutuskan untuk tertarik terhadap sebuah kasus itu ya, permasalahan itu, kemudian Anda googling itu ya, tadi yang saya katakan googling, mencari tema-tema atau materi-materi tentang googling itu tadi ya. Misalkan Anda buka di Google dampak bullying terhadap siswa. Nah, setelah Anda cari itu ya di Google, carinya lebih spesifik di Google Scholar ya. Kalau di Google yang umum itu belum masuk ke Google Scholar, itu biasanya terlalu umum ya, terlalu umum. Belum menspesifik pada beberapa penelitian, jurnal, skripsi atau yang lainnya. Ya, nanti cari di Google, kemudian ketik lagi Google Scholar, itu nanti dicari tema-tema tentang bullying ya, kekerasan pada anak. Setelah Anda cek di Google itu, Google Scholar, ternyata yang membahas tentang bullying itu banyak sekali. Ya, ini bagaimana ya menjadikan Anda ragu tentunya ya. Ini mau segera dilakukan penelitian atau tidak? Ternyata judulnya sudah banyak sekali itu. Nah, ini bagaimana? Ya, apakah menyerah? Wah, ini sudah diteliti ternyata. Oh, jangan menyerah dulu, jangan menyerah. Maka kita harus menerapkan prinsip ATM ya. Kalau di para tutor atau dosen dalam memberikan judul itu paling tidak ada kriteria 3 ATM ya. Kita harus mengamati ya, tiru dan modifikasi. Nah, ini 3 prinsip yang harus Anda pegangi. Amati. Amati itu berarti kan kalau di dalam metode penelitian itu berarti observasi, ya, cermati begitu kan ya, cermati. Maka tadi ketika Anda sudah mengamati tentang bullying ya, mendapatkan sebuah kabar kasus bullying di sebuah sekolahan tertentu, ini Anda sudah mulai mengamati ya, sudah mulai mengamati dari segi objeknya. Nah, setelah mengamati dari segi objek, Anda googling di Google Scholar, itu Anda juga masih mengamati ya, mengamati tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kasus bullying tadi itu ya. Setelah diamati ternyata
setelah mengamati dari berbagai macam judul-judul yang mirip, ya, Anda kemudian tiru itu ya. Wah, tetap saya akan melakukan dampak bullying, atau bukan dampak ya, tetapi misalkan implementasi pendidikan karakter dalam menanggulangi bullying misalkan ya. Ini kalau dalam konteks pendidikan ya. Saya contohkan dalam konteks pendidikan. Jadi berbagai macam jurnal tadi yang Anda googling di Google Scholar itu kemudian ditiru ya, ditiru tentang tetap saya akan melakukan penelitian terhadap bullying. Saya akan meniru-niru ya, setelah diamati, ditiru, kemudian nanti dimodifikasi ya. Nah, yang paling penting itu dimodifikasi ya. Modifikasi itu melakukan perbedaan dari penelitian yang sebelumnya ya. Atau melakukan perbedaan dari berbagai objek-objek yang lain lah. Misalkan begini ya. Tadi Anda menjumpai kasus bullying di sekolah PIAUD ternyata ya, lembaga dini ya. Kebetulan di jurnal itu ternyata yang meneliti tentang bullying di sekolah PAUD itu banyak sekali. Setelah Anda teliti lagi, yang dari lebih tinggi lagi di tingkat SMP, ada juga. Di tingkat SMA, bullying di tingkat SMA juga ada. Ya mungkin, tapi sudah mulai sedikit lah jumlahnya ya. Kalau di bullying pada PIAUD misalkan di googling itu, Google Scholar itu ada 128.000 tulisan misalkan ya. Semakin ke atas itu semakin sedikit menjadi 96.000 dan seterusnya. Terus Anda cari lagi nih ya, di googling itu ada bullying ya, dampak bullying pada kalangan pesantren misalkan. Wah, ini sudah menarik ini ya, sudah mulai mengerucut. Bullying di kalangan pesantren ini mungkin jumlahnya tidak begitu banyak ya. Jumlahnya tidak begitu banyak. Ini sudah mulai menarik. Ini bagus ini. Saya memodifikasi dampak bullying tadi, tetapi di kalangan pesantren. Nah, ini kan sudah mengerucut. Atau Anda ingin yang lebih unik lagi, misalkan lebih tinggi di kalangan guru. Wah, ini kan kadang-kadang guru juga ada yang dibully kan ya. Sesama guru mau saling membuli. Mohon maaf ya ini ya. Biasanya kan ada juga ya. Karena mungkin atas dasar watak kemanusiaannya sehingga bullying di kalangan guru. Lebih tinggi lagi misalkan bullying di kalangan dosen. Wah, itu dosen ada yang dibully kan sebenarnya secara etika kan tidak boleh itu kan ya. Guru yang sifatnya yang seharusnya memberikan ilmu, memberikan nasihat, memberikan contoh ya, atau dosen memberikan contoh, ternyata saling membuli. Ini kan keren untuk diteliti ya. Ini kan semakin baik. Maka inilah yang dimaksud dengan modifikasi ya, memodifikasi dari sebuah objek tadi kan ya. Tadi memodifikasi terhadap objek yang berbeda-beda. Ya, ini memodifikasi. Atau memodifikasinya bukan dari objeknya ya. Ketika Anda tadi melihat bullying di sebuah sekolahan PAUD tadi itu ya, bully PAUD. Ketika meneliti tentang bullying di PIAUD, bullying di SMP, SMA sampai tingkat guru dosen itu ada semua misalkan ya. Ini saya mau memodifikasi dari segi apa? Bullying di objek-objek lembaga tertentu sudah diteliti semua oleh orang. Kalau oleh karena itu maka yang harus diganti harus dimodifikasi ya dari judul tadi itu, cobalah diganti kasusnya ya. Kasus bullyingnya itu diganti. Ya, tetap di PIAUD misalkan, tetapi jangan bullying. Misalkan ya. Misalkan penerapan pembiasaan karakter religius misalkan ya di lembaga PIAUD apa ya. Jadi nanti yang dirubah itu variabel pertamanya. Tadi kan variabel pertamanya itu kan bullying, variabel keduanya itu kan mental ya, mental di sekolah tertentu. Nah, ini yang dimodifikasi itu variabel pertamanya. Jadi ATM itu, amati, tiru, dan modifikasi itu tidak terlepas dari
2 variabel atau mungkin ada variabel lebih dari 2 ya. Jadi kalau nggak variabel keduanya yang dirubah, ya berarti variabel pertamanya. Kalau variabel pertamanya sudah banyak, berarti variabel pertama yang dirubah ya. Kalau variabel duanya sudah banyak, sudah ada yang meneliti, variabel duanya yang diteliti. Kalau variabel 1, 2-nya itu sudah ada yang diteliti, maka Anda bolehlah mengganti objeknya saja, boleh, nggak apa-apa ya. Tetapi nanti harus menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dari para peneliti yang lain, di mana variabel 1 dan 2-nya itu sama. Nah, itu harus berbeda ya. Objeknya jelas objeknya saja berbeda, maka harus berbeda hasilnya. Misalkan ya, tadi Anda meneliti dampak bullying di pesantren ya. Ternyata di sana ada juga tulisan dampak bullying di pesantren. Nah, ini dua penelitian ini tentunya nanti harus menghasilkan penelitian yang berbeda. Yang penelitian pertama, salah satu faktor yang dominan itu adalah karena pergaulan bebas ya, pergaulan bebas yang tidak begitu teratur di dalam sebuah pesantren misalkan ya, yang maka Anda harus menghasilkan penelitian, ya bukan harus ya, ya diarahkan untuk menghasilkan yang berbeda dari penelitian pertama ini. Ya nantinya mungkin menghasilkan bahwa dampak bullying di pesantren itu di salah satu faktor yang dominan itu adalah karena anak-anak santri itu tidak pernah dijenguk oleh orang tuanya misalkan ya. Artinya tidak ada kepedulian orang tua terhadap anaknya yang sudah dimasukkan ke dalam pesantren. Ini berbasis risetnya tadi ya, berbasis penelitiannya. Maka ini tentunya akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Jadi itulah cara bagaimana strategi ya membuat dari mulai judul penelitian sampai memahami tentang bagaimana memodifikasi judul itu agar memiliki perbedaan terhadap penelitian yang lain sehingga akan menghasilkan judul yang unik, menarik, menghasilkan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.